Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen. Oke, di sini saya akan bertrading lagi menggunakan teknik yang ada di independen ya. Ada beberapa orang yang nanya kapan edukasinya. Edukasinya di bulan ini ya. Di bulan ini sebelum edukasi C5 independen itu akan saya rilis video part 2 ya yang di teknik independen itu. Jadi ditunggu aja. Oke, untuk teman-teman banyak yang nanya, Bang, gimana cara trading itu biar profit? Itu cara trading itu nggak ada yang profit terus, tapi bagaimana caranya kita memanage saldo kita pada saat kita profit, udah stop dulu di WD. Nah, seperti itu. Setelah di WD, pikirannya bagus, psikologinya bagus lagi, terus deposit lagi, seperti itu. Cara tradingnya ikut cara trading saya aja, open posisi di momen, seperti itu. Walaupun momennya lama, intinya resiko loss itu sedikit. Nah, karena walaupun kita lama nunggu momen, pasti kompensasinya itu paling sekali dua kali udah masuk. Jadi seperti itu. Binomo itu menurut saya udah memudahkan kita ya, sudah memudahkan kita. Itu yang salah itu diri kita sendiri, karena di aplikasi Binomo itu kan ada menu penarikan, atau menu withdraw. Jadi salah kalian sendiri jika kalian profit nggak WD dulu. Nah, kecuali di dalam aplikasi Binomo itu nggak ada menu penarikan, menu deposit doang, berarti Binomonya nipu. Kayak gitu. Kan Binomo udah nyiapin menu penarikan, kalau profit tarik, kayak gitu. Jadi kontrol diri aja. Teknik udah bagus, semua teknik di independen itu semuanya mudah. Kalau kita fokus, itu teknik semuanya mudah dan penjelasannya semua detail. Tinggal kontrol diri aja, di mana harus open posisi dan di mana harus skip. Nah, banyak member-member saya itu masih kurang fokus di perbandingan body, juga kadang kurang fokus. Kadang candle-candle seimbang seperti ini mereka lupakan. Ini kan candlestick seimbang kalau di teknik harga pembuka. Ini candlestick seimbang. Jadi kita nggak boleh open posisi di C1 atau di harga pembuka. Kita nggak boleh open posisi di sini, karena ini tekniknya atau candlenya ini seimbang. Jadi ini banyak kadang yang lupa. Dia udah ngitung sumbu dan grafiknya, tapi bodinya malah lupa. Bodinya itu seimbang. Jadi perhatikan, fokus. Jika kalian fokus, pasti kalian akan profit. Nah, seperti ini juga, C5-nya ini seimbang. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh juga open posisi di sini. Bang, kalau menggunakan teknik harga pembuka, pasti kalau candle seimbang nggak dihitung, momennya akan lama kebentuk. Ya, mau gimana lagi? Mending kita nunggu momen lama daripada kita main feeling-feeling aja. Tapi jika marketnya mendukung, itu momen harga pembuka itu hampir tiap 5 menit itu muncul. Seperti itu, momen itu kita nggak bisa nebak kapan dia muncul. Tapi di harga pembuka itu kadang kalau marketnya lagi bagus, candlenya jarang yang seimbang kayak gitu. Jadi bisa tiap 5 menit open posisi. Jadi itu kontrol diri aja sih menurut saya. Kontrol diri yang bagus. Kayak gitu. Jadi kalau profit itu bukan dihitung dari hari ini kita profit, besok profit. Profit itu dihitung dari sebulan kita trading. Contoh nih, kita dalam waktu 1 bulan, kita lihat kita lebih banyak narik atau lebih banyak profit, lebih banyak deposit. Kalau kita lebih banyak narik nominalnya daripada deposit, berarti 1 bulan itu kita terhitung profit.
Bukan hari ini loss langsung dihitung, oh saya udah loss. Enggak, sebulan itu kita hitung. Jadi seperti itu. Oke. Sini karena ada resisten saya nunggu ke bawah ya. Untuk open posisi atas. Ini harga pembukanya. Aduh. Ini C5 maksud saya. Kampret. C5 independen. Kalau ini loss, saya akan kompensasi. Kenapa saya ambil atas dan nunggu bawah dulu? Karena ini resisten. Seperti yang saya katakan, jika mendekati harga tertinggi, itu kita nggak usah open posisi. Atau kita yang banyak modalnya nunggu ke bawah dulu. Oke, karena ini bukan jam harga pembuka, saya akan kompensasi ke atas. Oke. Kita lihat dulu. Alhamdulillah ternyata saya profit ya. Seperti itu. Jadi trading itu harus berhati-hati. Saya udah katakan berkali-kali, jika analisa kita buy, analisa kita atas, tapi berada di posisi resisten. Nah, kalian jangan, atau yang modalnya dikit, yang nggak bisa kompen itu skip aja. Entah itu profit, entah itu loss, intinya skip aja. Hasil akhirnya entah itu profit, entah itu loss, intinya skip. Daripada kalian ragu-ragu. Nah, yang banyak saldonya itu silakan kompensasi. Tapi kompensasinya dilihat juga, jangan di kelipatan 3 atau kelipatan 4. Maksimal kompensasi itu saya menganjurkan di kelipatan 2. Ini maksimal kompensasi saya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau saya tadi kompensasi di C5 independen, ini pasti saya profit juga karena kompen level satunya masuk karena di sini hijau. Nah, karena saya menggunakan cara ambil nafas, saya tunggu dulu candlesticknya atau harganya ke bawah, baru ambil open posisi atas biar lebih sedikit aman kayak gitu. Karena di sini resisten. Begitupun juga jika analisanya kita sell berada di titik support, kita harus tunggu naik dulu harganya baru kita open posisi. Jadi seperti itu, kita harus pintar. Jangan dibodoh-bodohi sama binomo. Kita itu harus pintar ya. Oke. Jadi untuk yang udah nerima materi harga pembuka, tolong diikut semua instruksi saya. Jangan melenceng dari instruksi saya. Jika diberikan materi, jadi harus fokus. Itu PDF yang saya berikan. Itu cara membaca sumbu dan grafiknya itu udah lengkap loh. Nggak perlu ditanya sebenarnya. Itu lengkap banget di situ. Nggak ada yang disembunyiin. Semuanya terbuka di PDF itu. Dan terus terpenting ikut juga jam tradingnya. Jam yang saya rekomendasikan di harga pembuka itu diikut aja. Pasti kalian profit. Nggak mungkin juga teknik itu profit terus. Pasti kita menggunakan ada namanya kompensasi. Pasti kita juga mendapatkan kompensasi. Jadi nggak mungkin juga di jam itu semuanya profit. Enggak, di jam itu jam-jam yang saya rekomendasikan agar kita terhindar dari kompensasi yang banyak. Karena di jam-jam itu saya udah baca, udah semuanya udah saya ini ya. Jadi di jam-jam itu kompensasinya itu enggak lebih dari level 3.
daripada di edukasi lain sampai level 5 sampai level 8 kompensasinya. Ada juga Trabar kompensasinya sampai level 6. Kan gila. Yang seperti itu gila banget tuh. Oke. C5 independen mengatakan bawah. Jadi saya open posisi bawah. Waduh. Agak riskan ya, soalnya ini trennya sedikit naik nih. Kalau ini loss mungkin saya dapat 2 kali kompensasi nih. Harusnya ini profit, jangan sampai loss saya di sini ya. Karena ini trennya ini saya sedikit ngelawan tren nih. Karena di sini dia udah mulai naik nih. Ini jauh banget ya. Supportnya jauh banget. Ini C5 independen nih. Mudah-mudahan profit ya Allah. Mudah-mudahan profit. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ternyata teknik C5 independen itu juga bisa ya. Maksudnya enggak harus ngelawan tren seperti ini, tapi dia bisa ini ya. Bisa melawan sedikit tren naik nih. Padahal tren naik saya analisanya turun. Nah, gila. Di harga pembukanya gila banget ya. Juga ini turun nih. Nah, kenapa saya nggak open posisi di situ juga? Karena harga pembukanya di sini seimbang. C1-nya ini juga C1-nya seimbang. Jadi seperti itu, guys. Nah, ini juga jadi pertanyaan, Bang, di harga pembuka ini kenapa Abang nggak open posisi sell di sini? Kenapa nggak open posisi sell? Kalian lihat nih, kalian lihat bodinya ini kecil. C1 dan C5-nya ini sama-sama kecil. Terus body C1 hampir sama dengan body C5. Jadi dihindarin. Ya, cari body-body yang jelas perbandingannya. Body-body yang jelas seperti apa, Bang? C1 dan C5. Nah, body-body yang jelas itu seperti ini. Body yang jelas itu seperti ini. Perbandingannya pasti kelihatan banget ya. Menang hijau lah. Jadi yang kelihatan banget perbandingannya. Kalau ini kan hampir sama juga. Jadi cari yang benar-benar perbandingannya ini apa? Perbandingannya. Nah, ini perbandingannya kan beda jauh nih. Nah, ini juga perbandingannya beda jauh bodinya. Ini menang hijau lah, ini juga hijau. Jadi apa ya? Trading itu harus benar-benar teliti melihat karena volume body itu adalah informasi dari kekuatan. Jadi informasi dari kekuatan seller atau kekuatan buyer. Jadi kita harus mengutamakan bodinya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mudah banget sebenarnya trading ini. Yang ribet itu kalian. Pada saat udah profit, kalian trading lagi. Akhirnya yang harusnya di WD hilang lagi. Akhirnya bukan WD yang ini, akhirnya deposit lagi kayak gitu. Menu deposit kan ada, udah disiapin. Jadi kalian harus pintar-pintar memanage keuangan kalian. Saya dulu juga gitu, seperti kalian, sama seperti kalian. Nggak ada yang langsung profit. Tapi saya nggak tahu ya kalau mentor-mentor lain yang miliaran uangnya, dia itu profitnya gimana tuh, banyak banget ya. Saya nggak seperti itu. Saya juga saya nggak banyak amat uang saya. Saya juga masih punya cicilan. Saya masih punya tunggakan ini, cicilan ini, karena kebutuhan itu ya, kebutuhan di dalam rumah itu
pasti adalah kebutuhan yang kita mau beli tapi nggak mampu, akhirnya nyicil. Jadi cari duitnya di trading untuk bayar semuanya itu. Tapi alhamdulillah selama ini semua terpenuhi dengan cara saya nyari uang di trading. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, kuncinya itu adalah kontrol diri. Ini seperti itu ya, kontrol diri. Ya, kalau udah mau di WD jangan ditunda-tunda, langsung WD aja biar duitnya aman, oke? Jadi seperti itu ya. Saya di sini pengennya open posisi sell sih. Tapi ini udah ini ya. Saya tadi mau open posisi sell tapi di sini saya lihat ada support. Saya mau nunggu ke atas lagi dikit tadi. Tapi dia cuma nyampe di sini ya. Saya takut juga, harusnya dia kalau ke sini saya berani nih. Dia nyampe di sini saya berani open posisi sell. Nah, jadi seperti itu. Nah, walaupun di sini merah, saya nggak OP ya. Saya nggak mau juga ambil resiko. Jadi kita harus benar-benar pintar. Walaupun itu profit, jika saya open posisi tadi, saya tetap nggak nyesel. Karena apa ya? Saldo saya lebih berharga. Jadi seperti itu. Tanamkan sifat seperti itu, kontrol diri. Ingat, saldo itu uang kita, uang real kita. Jadi kita harus pertahankan, kita harus meraih profit. Oke? Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edukasi lanjutan.